Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat klik petir? Harus semangat. Jangan pernah kendor. Harus tetap optimis. Strong, 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 strong. Karena sebentar lagi Open Global akan dibuka. Mungkin ya, seperti itu. Nilai-nilainya pun akan segera terbentuk. Ya. Jadi selama ini banyak banget teman-teman yang mempertanyakan nilai PI itu berapa sih? Kok nilainya kecil banget di bursa sih? Kan seperti itu banyak banget kan teman-teman yang menanyakan itu. Ya, kita kan sabar. Bentuk nilai itu kan harus ada investor, ada yang berani, misalkan dari berani tinggi, terus ngalir, ngalir, ngalir untuk transaksinya bukan satu dua kali, itulah akan terbentuk. Oke, nah di sini akan pembahasan saya ngambil untuk bahasan ini ngambilnya dari Twitternya Satoshi Akamoto. Nah, di sini ada yang komen gitu. Tapi sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih banget dan semoga video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat. Jadikanlah motivasi, ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa klik komen. Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Dan di sini juga saya tidak lupa untuk ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman customer Sinar Collection yang alhamdulillah sampai saat ini masih banyak yang melakukan transaksi ya. Seperti itu saya ucapkan banyak terima kasih banget. Nah, di sini saya ingin membahas ya sebelum lanjut ke obrolannya itu ya, maksudnya ke tulisan. Di sini ada yang bilang, katanya kapan Mbak, kok bisa Mbak bisa apa maksudnya bisa langsung ngobrol santuy sama Satoshi Nakamoto. Wey, saya tidak pernah ngomong langsung di sini, saya cuma ngelihat dari Twitternya mereka, dari Twitternya dia, seperti itu. Ya lumayan kita buat motivasi kita gitu kan. Ya kalau kita ketemu dengan satu yang sangat luar biasa banget gitu kan. Jadi makanya usahakan kalau nonton video itu usahakan sampai tuntas, jangan setengah-setengah biar tidak gagal paham. Banyak banget teman-teman yang komentar di video saya ini adalah apa sih gagal paham semua gitu kan. Padahal kita di awal kita pembukaan seperti ini, pertengahan mungkin kita bacakan apa yang kita misinya, terakhir kita ada edukasinya. Jadi sebenarnya itu tiga itu harus diselesaikan pembicaraan apa sih ditonton sampai habis kok gitu. Tidak lama kok cuma paling lama 10 menit aku bikin video kan seperti itu. Ya simak aja kalau emang ada manfaatnya ya ambil hikmahnya kalau tidak ya tinggal buang aja. Simple. Yuk kita bacain. Nah, ini dari itu ya, nih. Konfirmasi dampak penuh, kehadiran tombol ini menandakan bahwa PCT segera aktif mengatasi masalah komunitas dengan solusi nyata. Nah, aku dengerin ya, aku pingken. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari peta jalan yang lebih besar dan agresif yang telah kita lihat berlangsung sepanjang tahun 2025 dari peluncuran open-minded yang diinovatif pada tanggal 20 Februari. Ya, yang menghancurkan, menghambat konvektivitas eksternal hingga partisipasi fenomenal dalam VFS yang memamerkan utilitas dunia nyata dan pembentukan P-Network Petrus Bonds senilai 100 juta USDT. Ya, yang menegaskan investasi jangka panjang bahkan komunikasi yang transparan pada tokenomik dan pengoptimalan tanpa henti dari jalur KYC, memperpanjang masa tenggang menerapkan 2 app, menyoroti pembangunan tim untuk keberlangsungan dan keamanan. Tombol psikologis KYC baru ini adalah bukti pembaharuan dan paling langsung bahwa PCT tidak hanya menetapkan visi misi besar. Nah, ini jadi kan core team itu sudah mempersiapkan semuanya. Makanya kita sebagai pioner atau bisa dibilang sebagai penumpang kalau bis ya. Sebagai penumpang ya kita tinggal ngikutin aja. Gitu seperti itu. Jadi jangan banyak neko-neko lah, jangan banyak bertanya ini itulah gitu kan. Jangan menyalahkan core team lah, jangan menyalahkan
bla 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 menyalahkan, saling menyalahkan lah seperti itu. Ya kembali lagi kita mengikuti project atau mengikuti eh apa sih platform, ya tergantung kita sendiri. Orang itu hanya ngajak gitu kan, hanya ngajak, hanya mengatakan jalur-jalurnya seperti apa, arah-arahnya kemana, mereka akan seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita, mau menyikapinya seperti apa? Apa kita menyikapinya secara ugal-ugalan, atau kita menyikapinya dengan secara santuy, kita fokus dengan aktivitas yang nyata aja, gitu kan? Kita kan tinggal kembali lagi ke diri kitanya sendiri, maunya seperti apa, mau gimana itu kan kita. Jadi bukan orang lain itu hanya sekedar ngajak. Contoh kalian gabung di platform si A, orang itu kan ngajak kita, mau nggak Pak, ikut ke sini. Kalau kita mau ya pasti ada risiko. Mungkin kalau kita udah bilang mau, udah masuk, pasti kita akan tahu perjalanannya proyek ini seperti apa. Sama dengan halnya Pineapple. Pineapple menawarkan kita mau nggak nambang pi. Kalau mau ya silakan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Otomatis karena kita udah mau, karena kita udah jadi pioner, kita harus melewati apa yang koin pi ini akan lewati gitu loh. Kita akan ngikutin seperti itu. Jadi jangan salah sangka tentang hal-hal yang misi-misinya Kortim sendiri. Kortim lebih cerdas dari kita. Kita ini hanya pioner, hanya ingin apa sih, ingin sukses, ingin berhasil, ingin punya mobil Pajero, Bujero gitu kan, yang mewah-mewah kayak gitu. Itu kan kita cuma punya keinginan seperti itu tanpa kita bekerja keras. Semua yang bekerja keras itu adalah Kortim. Kita hanya tinggal menikmati. Kita punya koin udah ada, udah migrasi. Kita butuh uang tinggal jual ke OKX atau ke pengepul. Kan seperti itu. Terus jika ada vendor yang buka barter, misalkan barter dengan apa sih, elektronik atau mebel atau sembako atau apa, tinggal kita barterkan sesuai dengan misalkan vendor itu menawarkan nilainya segini segini, tinggal kitanya aja mau enggak. Seperti itu. Contoh, misalkan saya buka vendor sembako. Kita di bidang sembako dulu, kebutuhan pokok. Kita ngambil dari 1 kilo beras ya. Harganya itu misalkan 2 koin pi, itu tergantung kita. Kita udah menawarkan, kalau kalian mau ya jadilah transaksi. Kalau kalian tidak mau ya tidak akan jadi transaksi, karena kita juga sebagai vendor tidak akan maksa mereka. Karena kita tahu, karena sampai saat ini koin pi itu belum ada nilai yang benar, yang maksudnya bukan yang benar, yang cukup. Karena kan teman-teman sekarang terutama yang inbox saya itu waduh luar biasa. Mereka ingin barternya mobil dengan nilai GCP, ingin barternya motor dengan nilai GCP, ingin barternya beras dengan nilai GCP. Jadi saya pribadi sebagai vendor, saya udah merasakan gimana sih maunya pioner itu. Kita udah tahu arahnya mereka seperti apa. Kita udah tahu, makanya kalau ingin tahu posisi seperti apa pioner, karakter pioner itu, kita buka vendor. Kita akan tahu. Ya kita untuk melakukan transaksi dengan nilai GCP, kita uang juga belum ada. Ya kita juga membuka transaksi barter-barteran dengan sembako kayak gitu ya, bahan pokok. Itu hasil dari penjualan, ya penjualan online saya sendiri. Seperti itu. Nah sekali lagi, semua itu butuh proses, semua itu butuh perjalanan. Dan perjalanan itu kita tidak selamanya mulus. Ada tanjakan, ada pudunan, ada belokan juga. Kadang-kadang ada terjalan. Kan seperti itu. Jadi tidak akan mulus selamanya. Gitu kan ya. Kita kan udah paham. Gimana sih kita ini kan satu bis, satu komunitas. Ya kita tinggal enjoy, tinggal nikmatin aja. Intinya kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita apa ya, karena misalkan ini ya, misalkan tanggal 28 besok itu tidak terjadinya dengan nilai yang kita inginkan, pasti ini rame lagi, pasti ini hujatannya luar biasa. Seperti itu ya. Ya tapi kalau saya sih santuy aja, karena ini kan cuma apa ya, maksudnya mengedukasikan apa yang saya tahu, kita edukasikan di sini ya. Mungkin sekian sore ini videonya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi buang positifnya, buang negatifnya, ambil positifnya. Ambil semua hikmah dari setiap video yang kalian tonton. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.